Hari ini kita sudah ada dalam tema yang baru. Kita sudah belajar 8 hal tentang kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan juru selamat kita, kedatangan sang mempelai pria yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kita gereja Tuhan adalah mempelai wanita yang sedang terus mempersiapkan diri, terus membenahi diri. Kita sudah belajar 8 hal. Teman-teman bisa menyaksikan ulangnya atau bahan-bahan khotbah yang ada di YouTube channel program Sharing and Praying. Teman-teman bisa lihat di sana. Di YouTube channel tersebut saya posting ulang khotbah-khotbah saya yang sudah saya sampaikan di tempat ini, sehingga teman-teman bisa belajar kembali. Nah, hari ini adalah serial yang baru. Serial yang baru yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang keluarga. Ya kan? Tentang rumah tangga. Kenapa? Karena saudara dikasih dalam Tuhan, yang iblis sedang serang gencar-gencarnya adalah di keluarga, di rumah tangga. Itu sebabnya kita harus pasang kuda-kuda betul. Ya. Yang belum menikah, saudara bisa belajar dari apa yang akan kita belajar sama-sama beberapa hari ke depan. Saudara yang sudah menikah, saudara bisa terus membenahi diri. Kita lihat sebenarnya apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan tentang keluarga, ya. Karena ini yang harus kita waspadai, saudara. Jangan sampai kita mengikuti kebanyakan orang pada umumnya di dunia ini. Wah, ada masalah sedikit, bentar-bentar cerai, bentar-bentar cerai. Ini bahaya. Kenapa? Karena kita beranggapan, oh tapi dia boleh kok, oh tapi dia boleh. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan segala sesuatu sesuai dengan firman. Nah, selama beberapa hari ke depan, mulai dari hari ini dan selama beberapa hari ke depan, saya akan sampaikan apa yang menjadi bahasan tentang keluarga, tentang rumah tangga. Karena saya percaya betul serangan di akhir zaman akan diarahkan ke keluarga, ya. Serangan di akhir zaman oleh si jahat akan diarahkan ke keluarga. Suami istri ribut, anak-anak tidak terurus, anak-anak menjadi anak-anak pemberontak. Generasi hancur. Dimulai dari mana? Dari rumah tangga yang berantakan. Suami yang egois, istri yang egois, menghasilkan anak-anak yang tidak terurus, tidak terarah, tidak terdidik dalam firman Tuhan. Lahirlah generasi-generasi yang kepala batu. Nah, turun terus begitu, saudara. Turun terus begitu. Sehingga akhirnya si jahatlah yang menang. Semakin banyaklah pengikut si jahat ini. Itu sebabnya hari ini, sampai beberapa hari ke depan, saya akan membagikan tentang hal ini. Saudara bisa catat, saudara bisa keluarkan buku, saudara bisa belajar sama-sama, sehingga setiap kita terus diperlengkapi tentang kebenaran firman Tuhan. Oh ya, saya juga mau mengumumkan buat setiap teman-teman yang rindu, memiliki kerinduan, memiliki hasrat untuk mengadakan ziarah ke tanah perjanjian. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus, saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menginjakkan kaki ke tanah perjanjian minimal seumur hidup 1 kali aja minimal. Ya, saya akan membawa rombongan tanggal 3 November sampai dengan tanggal 13 November. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, dipercayakan Tuhan berkat lebih untuk bisa ke sana, ayo. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan teman-teman yang mau bergabung untuk bisa bersama-sama dengan saya, kita melakukan perjalanan ziarah ke tanah perjanjian tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 November. Saudara yang mau tahu juga infonya terlebih dahulu, saudara bisa DM saya, saudara bisa WhatsApp saya, ya. Nah, hari ini kita akan kembali lagi dalam pembelajaran firman Tuhan. Jadi kita mesti ingat begini, saudara, bahwa rumah tangga itu, ya, rumah tangga itu, keluarga itu, inisiatornya Tuhan. Itu dulu. Penggagasnya itu Tuhan. Idenya itu dari Tuhan. Sesuai dengan Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18, saudara bisa lihat, ya. Kejadian pasal 2 ayat 18.
Nih teman-teman yang bergabung, yang sudah menikah, belajar firman Tuhan tentang keluarga, tentang rumah tangga. Teman-teman yang belum menikah, persiapkan dirimu tentang keluarga, tentang rumah tangga juga ya. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, perhatikan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berdasarkan ayat inilah, berdasarkan firman Tuhan inilah, maka ide sang penggagas atau inisiator dari rumah tangga, keluarga adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan melihat Adam tidak baik kalau manusia ini hidup seorang diri saja. Oh, aku akan kasih kepadanya seorang penolong. Diambillah dari rusuknya Adam, ketika Adam tidur, dibangunkannya lah seorang penolong. Jadi wanita itu penolong. Wanita-wanita, istri-istri, ketik di kolom komentar, saya penolong. Ah, itu cincin pinter tuh. Penolong bukan perongrong ya. Ayo ketik di kolom komentar, saya diciptakan menjadi penolong. Saudara, namanya penolong, orang yang menolong ini, menolong orang, sekalipun dia tidak mau ditolong, itu tidak menghilangkan fungsimu sebagai penolong. Kan ada gitu kan, suami-suami yang memang gak mau ditolong, so yang paling bisa, so yang paling jago, so paling bisa, tidak menghilangkan fungsimu, engkau tetap menjadi seorang penolong. Itulah tugas yang diciptakan untuk Hawa. Makanya Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Jadi rumah tangga, keluarga, Tuhan yang meng-create, Tuhan yang menjadi otaknya di sana, saudara. Nah, kalau Tuhan meng-create, Tuhan yang menjadi otaknya, Tuhan yang menjadi inisiatornya di sana, maka si jahat berusaha sebaliknya. Apa? Memecah. Itu sebabnya yang terjadi di Taman Eden kan seperti itu. Itu yang seperti itu. Ya, ketika dosa belum masuk dalam kehidupan Adam dan Hawa, Adam bilang sama Hawa apa, saudara? Inilah dia tulang dari tulangku. Romantis sekali. Kekasih jiwaku, belahan hatiku. Giliran dosa udah masuk, dia bilang begini sama Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sampingku inilah yang memberikan aku makan buah. Karena dosa. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tugasnya si jahat yang pertama-tama adalah memecah belah dulu rumah tangga ini, suami istri ini. Sambil tap-tap layar, sambil bagikan dulu ya, sehingga ada banyak umat Tuhan juga lainnya boleh bergabung, boleh dengar firman ini. Ya, bantu re-share, bantu repost, bantu posting ulang ya teman-teman yang baru bergabung. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ini yang sedang terjadi di akhir zaman apa? Tidak ada sesuatu yang baru terjadi di muka bumi ini. Di bawah matahari nggak ada. Semua yang sudah pernah ada terjadi akan terjadi lagi. Nanti ya saudara ya, itu yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Bahwa apa yang si jahat kerjakan adalah sama seperti apa yang dia lakukan waktu penciptaan manusia ketika ada di Taman Eden. Yaitu apa? Memecah belah antara suami dan istri. Memecah belah. Ketika dosa masuk, itu yang akan terjadi, saudara. Suami istri sudah tidak lagi tertarik satu dengan yang lain. Ujung-ujungnya saling serang, ujung-ujungnya saling menghakimi, ujung-ujungnya saling sikat, ujung-ujungnya saling tidak menghargai, tidak menghormati. Anak-anak yang melihat akan hal itu, jangan salah saudara, istri-istri dengar baik. Kalau engkau tidak belajar mengasihi suamimu, menghormati suamimu, maka engkau sedang menciptakan anak-anak yang tidak akan pernah menghargai orang tuanya. Oh tapi kan ini saya loh pendeta, gak ada hubungan anak-anak. Hati-hati. Seorang istri yang tidak menghargai suaminya, seorang istri yang tidak menghormati suaminya, saudara, engkau sedang menciptakan anak-anak yang tidak akan menghargai orang tua. Mungkin kau berkata begini, ya gak apa-apa pendeta,
bapaknya nggak layak kok dihargai, dihormati. Itu nanti berlaku bukan hanya pada bapaknya, bukan hanya pada suamimu saja. Itu nanti berlaku juga kepada dirimu. Karena dia tidak melihat seorang istri yang tunduk kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya. Suami-suami, engkau yang kasar terhadap istrimu, engkau yang keras terhadap istrimu, engkau sedang menciptakan anak-anak yang juga nanti akan mengkasari pasangannya di hari ke depan. Jangan lupa, engkau akan tua. Ketika engkau tua, engkau harus siap menerima, menuai apa yang kau tabur. Anak-anak akan melihat, oh orang ini mengasari istrinya, berarti dia gak layak dikasihi. Anak-anak cenderung melakukan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat itu akan dia lakukan. Hati-hati saudara. Mulai dari situlah akhirnya perpecahan itu terjadi. Perpecahan itu akan terjadi. Suami tidak lagi tertarik sama istri, istri tidak lagi menghargai suami, tidak lagi tertarik sama istri, sama suami. Anak-anak juga ngelihat orang tua nggak jadi contoh teladan, akhirnya cari teladan di luar, saudara. Anak-anak akan mencari gambaran di luar, teladan di luar. Dunia menerima dia, dunia menghampiri mereka dan mengajarkan nilai-nilai dunia. Akhirnya dari keluarga rumah tangga yang broken, lahir generasi-generasi yang hancur. Hati-hati, hati-hati. Nah, ini yang akan kita pelajari selama beberapa hari ke depan ya saudara ya. Tapi hari ini saya hanya mengupas bagian luarnya aja. Mulai besok baru saya masuk temanya. Tema pertama, tema kedua, judul ketiga, judul keempat, dan selanjutnya. Tapi hari ini saudara mesti ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini baru, nggak ada. Yang dikerjakan si jahat sama persis ketika di Taman Eden. Hubungan yang rusak dengan Tuhan karena masuknya dosa akan merusak hubungan satu dengan yang lain. Manusia, istri, dan suami rusak. Akhirnya ujung-ujungnya saudara lihat saling serang kan. Dulu saling mengasihi, saling mencintai. Ketika dosa masuk, kenapa dosa bisa masuk? Karena ada yang buka celah. Mungkin istrinya yang buka celah. Pada saat itu Hawa yang buka celah. Tapi zaman sekarang bisa saja suaminya yang buka celah, bisa saja istrinya yang buka celah. Akhirnya dosa itu masuk dalam keluarga, dosa itu masuk dalam rumah tangga. Akhirnya keharmonisan itu udah nggak ada karena dosa. Ini yang mesti kita waspadai, suami-suami. Engkau mesti tahu istrimu bukan makhluk sempurna. Istri-istri engkau mesti tahu bahwa suamimu juga bukan makhluk sempurna. Jangan serang kekurangannya hanya karena tidak sempurna. Bukankah saudara yang memilih pasangan saudara? Ya, saudara memilih dia loh. Terimalah dia dengan segala bentukannya. Walaupun bentukannya sekarang udah berubah. Terima dia. Supaya kita tahu, kita sadar bahwa kita memilih orang yang gak sempurna. Loh, kenapa saudara pilih? Nih buat teman-teman yang belum menikah. Hanya buat teman-teman yang belum menikah, yang sedang bergabung hari ini. Dengar ya. Pilihlah pasangan hidup. Gak ada yang sempurna. Engkau cari sempurna, engkau gak akan pernah kawin. Engkau gak akan pernah menikah. Pilih pasangan hidup yang engkau tahu kekurangannya, kelemahannya, engkau sanggup hadapi seumur hidupmu. Engkau pilih di sana. Dari sekian banyak nih yang kau dekati, pilih. Kalau kau pikir, oh ini sih, ya saya masih bisa bertahan lah. Kalaupun dia nggak berubah, saya masih bisa bertahan lah pendeta. Tapi kalau ini nggak berubah, aduh saya 3 hari aja udah nggak kuat banget sama dia. Ya jangan pilih yang ini. Makanya kalau lu lagi jatuh cinta, jangan bucin-bucin amat gitu nih buat orang yang belum menikah ya. Jangan bucin-bucin amat. Makanya kalau kau pakai hati, pakai juga otakmu untuk mikir. Karena kebiasaan orang kalau udah pakai hati, otaknya nggak dipakai. Cincin, terima nasib. Itu pilihanmu cincin, nggak ada salah pilih. Kalau udah diberkati namanya nggak ada salah pilih. Ya, salah pilih, nggak. Terima. Ya teman-teman yang sudah menikah nggak bisa barter.
Lu pikir barang? Nggak ada. Nanti kita akan bahas sampai di sana. Ya, makanya saudara stay tune terus, ikuti terus selama beberapa hari ke depan. Seru ini seru, ini seru, ini seru. Ya, ini seru. Nah, buat teman-teman yang sudah menikah, yang belum menikah, ini saya bilang tadi, pastikan dalam hidupmu kau pilih baik-baik. Lihat bibit bebet bobotnya, dilihat, karena itu mempengaruhi. Ya, buat teman-teman yang akan menikah, main-main ke rumahnya. Lihat bagaimana mereka, orang tua memperlakukan dia, pasanganmu kelak. Lihat bagaimana hubungan antara bapak dan emaknya. Lihat, dipilih. Engkau berhak untuk memilih. Ya, makanya selalu saya bilang begini, teman-teman yang belum menikah nih ya, dengar baik nih teman-teman yang belum menikah. Lebih baik engkau menangis karena ditanyakan kapan menikah, daripada engkau menangis setelah engkau menikah dan engkau salah pilih orang. Jangan. Pilih betul-betul, pilih baik-baik. Kan saudara yang memilih. Saudara yang memilih, bukan orang lain. Terus udah pilih anak udah 5, baru dibilang, waduh saya pilih, salah pilih, saya pendeta. Tapi anak udah 5, gimana ceritanya? Gak ada salah pilih, anak udah 5. Terima. Perbaiki diri, benahi diri. Ingat yang sudah, itu yang tadi sebelum menikah. Yang udah menikah gimana Pak Pendeta? Kalau misal saya salah pilih, gak ada salah pilih. Kan kau pilih dulu, gak langsung dibeli dalam pilih, oh yang mana ya, tangtingtung mana yang untuk ini aja deh. Udah gak ada, daripada gak laku. Jangan. Kan kau yang milih. Kalau engkau sudah pilih, dengar, dia kekurangannya dia, engkau lengkapi. Engkau lengkapi. Karena kan orang menikah, orang kawin, sudah dikasih dalam Tuhan, dia kayak masuk satu ruangan yang gak ada pintu keluarnya. Udah di 4L. Tahu kan 4L? Lu lagi. Bangun tidur ketemu dia, mau makan ngelihat dia, mau tidur juga ngelihatnya sebelahnya dia. Ya udah itu terus. Bayangin kalau 4L lu lagi yang kita hidupi sama dia, tapi kita kesel sama dia, kita dongkol sama dia. Gimana nggak mau cepet tua muka lu nanti? Iya kan? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ingat aja. Dalam rumah tangga, musuh dalam rumah tangga itu cuma satu, egois. Udah itu aja, egois, saudara. Tapi saya, lu pendeta, sebagai istri, saya tuh pengennya cuma dihargai aja, lu pendeta. Loh, memang laki lu gak pengen dihargai? Hah? Lakimu juga pengen dihargai. Alkitab udah bilang, kalau engkau pengen diperlakukan seperti apa sama seseorang, lakukan itu kepada mereka. Suami-suami juga, pendeta, mereka istri-istri tuh nggak ngerti ya kalau kita tuh capek loh pendeta. Kita tuh pergi banting tulang, peras keringat, putar otak untuk supaya mereka bisa makan. Mereka nggak pikir kalau kita capek. Pak, emang lu pikir bini lu, anak lu nggak capek ngeliat kelakuan lu? Ngerti ya saudara ya? Karena keegoisan itulah suami-suami, istri-istri. Karena apa? Tapi saya lu pendeta, tapi saya lu. Jangan lupa, Bu, Pak, denger, lu kawin bukan sama robot yang gak punya perasaan. Dia juga punya perasaan, Pak. Istrimu punya perasaan, dia juga punya perasaan, Bu. Lakimu punya perasaan. Kuli si kuli, dia kerja keras, tapi dia juga punya perasaan. Iya kan? Dia punya perasaan. Jadi pilih. Makanya tadi saya bilang buat teman-teman yang belum menikah, yang gabung saat ini, ya, yang pertama kau harus lakukan, lihat dulu bibit bebet bobotnya, keturunannya, lihat modelnya kayak gimana. Dia nggak akan jauh sama, nggak akan jauh dari bentukan model bibit bebet bobotnya, nggak akan jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat kekurangannya. Memang nggak ada yang sempurna. Kau nggak akan pernah temukan yang sempurna itu. Sempurna itu cuma ada di film drakor dan racin. Cuman itu, ya, sempurna nggak ada. Nah, dari yang tidak sempurna ini, engkau yang belum menikah, dengar, pilih mana kira-kira yang kekurangannya bisa engkau hadapi seumur hidup.
Seumur hidup. Bukan cuma seminggu, bukan cuma 2 tahun, bukan cuma 10 tahun, seumur hidup. Kau pilih. Ya. Pilih nih. Oh, yang ini saya kayaknya bisa handle deh. Ini sih nggak parah-parah amat, saya masih bisa sikapi ya. Puji Tuhan kalau misal dia berubah. Tapi kalau dia nggak berubah, iya kan? Betul, kita beriman, saudara. Kita beriman. Ya saya sih percaya ya pendeta. Nih sebelum dia menikah nih, dia kelakuannya jahat sama saya, suka tempeleng saya, suka ngejedotin kepala saya ke tembok. Ya saya sih beriman lah, dia berubah lah dalam nama Yesus lah. Itu kan on namanya. Lo masih pilih modelan kayak gitu? Berubah itu urusan dia sama Tuhan. Nah masalah dia berubah, oke, kita imani dia berubah. Tetapi proses itu ada. Nggak setelah menikah jeder besoknya berubah. Bisa berubah, tapi mungkin 5 tahun kemudian lu siap tiap hari jedotin kepala lu 5 tahun? Kan enggak. Makanya pikirin terlebih dahulu. Makanya kalau cinta nih ya, pakai juga otak lah. Makanya kan Tuhan Yesus sudah ajarin, ya, hendaklah engkau cerdik seperti ular. Itu otak tuh cerdik. Dan tulus hati seperti merpati. Jadi cerdik otak, tulus hati, itu jalan sama-sama. Jangan cuma cerdik, nanti lu licik. Jangan cuma tulus, nanti lu dibohongin orang terus. Jadi itu harus jalan sama-sama, baik cerdik maupun tulus. Pilih ya teman-teman yang belum menikah. Tapi kalau teman-teman yang sudah terlanjur menikah, itu yang tadi saya bilang, pasanganmu punya kekurangan, engkau pilih dia. Hadapi kekurangan, doakan. Ya, doakan. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, dalam kita menjalani rumah tangga itu, kita ingat betul firman Tuhan. Oh, apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak boleh kok dipisahkan manusia. Kan itu udah hukumnya. Ya itu udah hukumnya. Oh, bagaimana kalau dia KDRT pendeta? Oh, nanti ada bahasannya selanjutnya. Nanti ada bahasan, makanya tetap terus ikuti selama beberapa hari ke depan. Kalau udah terlanjur ya hadapi. Minta sama Tuhan hikmat. Nggak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ingat. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Sekarang jadi pertanyaannya cuma satu. Lu sabar nggak nunggu jalan keluar? Itu aja. Ya. Semua masalah ada jalan keluar. Nggak ada yang nggak ada jalan keluar, saudara. Semua masalah ada jalan keluar. Jadi pertanyaannya selanjutnya tadi saya bilang. Nah, jalan keluarnya itu ada waktunya. Bukan waktumu, waktunya Tuhan. Lu siap nggak nunggu jalan keluar itu? Ya, jadi pastikan dalam kehidupan kita berumah tangga, kita ingat, orang yang sudah menikah, pertahankan rumah tanggamu. Banyak kekurangan, tapi lengkapi kekurangan itu. Ya, nanti saudara baca 1 Korintus 7, untuk menyadari satu dengan yang lain kekurangannya. Itu kan kayak gitu-gitu kan dikasih hikmat sama Tuhan. Gitu loh, maksudnya gini, Nggak segala sesuatu harus diselesaikan dengan perceraian. Ya, nggak segala sesuatu, apalagi sampai kalau misalnya, oh tapi ini bukan KDRT, contoh begitu ya. Ini bukan KDRT, ini cuman kayak dia cuman sekedar ya, dia kayak nggak cocok aja sama saya, terus tiba-tiba dia diceraiin. Sudah dikasih dalam Tuhan, lu egois. Hanya karena lu nggak cocok sama dia, lu ceraiin dia. Egois. Iya kan? Kalau KDRT mungkin bukan cerai namanya, pisah sementara, menjaga-jaga, jangan sampai lu bonyok duluan di dalam situ. Tapi gini, kan dari masa pacaran kan lu harusnya udah tahu nih orang gampang main tangan. Iya nggak? Dari masa pacaran nggak ada yang tiba-tiba gitu loh, saudara. Tiba-tiba dia main tangan. Pasti pacarannya juga dulu udah begitu. Ya gampang toyor-toyorin kepala. Lu sayang on lu. Nah itu hati-hati kayak gitu-gitu. Kelihatannya romantis. Oh sayang on tapi pala lu ditoyor gitu. Hati-hati. Dari masa pacaran lu udah lihat kelakuannya.
Iya kan, lu udah bisa ngelihat lah gelagatnya tuh. Makanya selalu saya bilang yang pacaran jangan terlalu bucin-bucin amat. Kalau lu terlalu bucin, lu nggak lihat kekurangannya. Makanya prinsip menikah jelas, dengar ya. Orang yang mau menikah jelas, dengar nih. Kalau lu mau menikah saat ini, buka mata lu lebar-lebar. Karena setelah lu menikah, lu harus tutup mata lu dalam-dalam. Maksudnya apa? Sebelum menikah buka mata, lihat kekurangannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat kelakuannya, lihat keputusan yang dia ambil, lihat sikapnya terhadap hidupmu. Karena engkau masih pacaran, masih bisa ganti, bos. Tapi ketika engkau sudah diberkati, tutup matamu rapat-rapat. Maksudnya apa? Kekurangannya, kelemahannya, ketidakmampuannya, telan. Telan. Ketik di kolom komentar, telan. Ya, telan aja, saudara. Telan aja kekurangannya. Karena lu udah diberkati gitu loh, saudara. Lu udah diberkati. Ini terbalik. Orang zaman sekarang terbalik. Begitu pacaran, matanya ditutup rapet-rapet. Udah gak apa-apa, lu bikin gua apa aja gue siap terima, ya kan, bucin banget. Begitu dia udah menikah, mata baru dibuka. Aduh, gue salah pilih. Ternyata ya kaleng kerupuk. Kesel sekali saya. Iya, masih banyak kayak gitu. Dibalik, jangan. Itu permainan liciknya si jahat. Jangan dibalik nih, saudara-saudara yang belum menikah, jangan dibalik. Lu baru mau menikah, lu masih cari penjajakan, buka mata lebar-lebar. Kalau perlu ganjel pakai korek apa tuh, batang korek. Lihat nih, mana kekurangannya. Ku cari kau, ku cari dan ku tandai kau. Orang Medan begitu. Lihat kekurangannya dari ujung rambut. Aduh, rambutnya kurang bagus, pendeta. Ya udah, kalau pengen cari model rambut yang sesuka denganmu, pilih. Karena masih belum menikah. Ganti, skip. Saya pengen yang agak ada lingkarannya sedikit, pendeta, di sini. Ayo udah silakan. Karena belum menikah, boleh pilih. Tapi ketika lu udah milih, udah diberkati, itu terima, telan. Mulai dari rambutnya udah tinggi dan mulai habis, ya terima, orang udah diberkati. Udah nggak bisa cari, aduh tuker tambah dong pendeta. Yang lain yang rambutnya masih tebal, nggak bisa, pakaiin wig. Jadi ini yang saya mau ingatkan ya. Oh ya teman-teman, 1 Korintus 7 ayat 5 tadi. Jadi bukan bercerai tapi pisah sementara. Supaya saling belajar gitu. Pasti dia akan cari, kalau orang butuh, orang sayang, pasti dia akan cari, sayang udahlah balik dulu lah. Nah ini baru pendahuluan aja ya, tapi nanti sebagai tema-temanya saya akan bahas di beberapa hari ke depan. Ya, di beberapa hari ke depan. Maksudnya mulai dari hari esok sampai dengan beberapa hari ke depan. Ini akan seru. Ini akan seru. Ya. Karena hati-hati, yang diserang adalah keluarga. Yang diserang adalah rumah tangga. Yang diserang adalah keluarga dan rumah tangga. Jadi karena itu pastikan ya, pastikan jangan sampai kejadian di Taman Eden ini berulang kembali, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, jadi teman-teman ingat ya, yang sudah menikah udah tahu ya caranya bagaimana ya. Yang pertama, lihat bibit-bibit bobotnya, cek, karena sikap orang tuanya itu akan mempengaruhi kehidupan pasanganmu. Lihat, kira-kira kau siap nggak diperlakukan seperti itu? Yang kedua, bibit-bibit bobotnya. Yang kedua, lihat kekurangannya. Jangan kelebihannya. Jangan kelebihan dulu, nanti kalau udah kawin baru kelebihannya. Kalau masih belum menikah, lihat kekurangannya. Cari, diliatin, buka matamu lebar-lebar. Orang tua yang bergabung hari ini, engkau punya anak gadis, engkau punya anak laki-laki, kasih tahu baik-baik hal ini. Bilang aja, mami, papi nggak keberatan kamu berteman dengan si ini. Silakan. Karena kamu juga udah di usianya. Tapi kamu lihat, ajarin hal ini ya. Bapak Ibu ajarin hal ini. Ya, ajarin hal ini. Supaya anak-anak kita juga tahu bahwa rumah tangga itu nggak gampang. Nggak seperti orang yang lagi falling in love terus gitu. Ada kalanya dia harus berjuang, ada kalanya dia harus mematahkan ego, ada kalanya dia harus mengalah. Ajari sama anak-anak kita.
Ya, ngomong baik-baik. Kau punya anak perempuan, kau punya anak laki-laki, ngomong di meja makan sama-sama gitu kan, lagi ngobrol sharing. Kami nggak keberatan kalau kamu dekat sama ini, nggak apa-apa. Tapi kamu lihat 2 hal ini aja. Perhatikan, gak usah banyak-banyak, 2 hal aja. Yang pertama, lihat bibit-bibit bobotnya. Kenapa? Ajarin sama dia, ajarin. Karena ketika orang tuanya memperlakukan anaknya seperti apa, maka itu akan terlihat. Hal yang sama akan mempengaruhi rumah tanggamu kelak. Ngomong aja sama mereka begitu. Yang kedua, lihat kekurangannya, jangan kelebihannya. Apa kekurangannya? Kira-kira kekurangannya seperti ini kamu terima nggak? Siap nggak kalau dia nggak berubah seumur hidup kamu? Lihat, iya kan? Sehingga akhirnya anak kita tuh dibuka wawasannya. Kamu siap nggak terima dia seumur hidup kamu modelnya kayak gini? Modelnya suka diem aja. Misalkan ada orang diem terus, diajak ngomong diem terus. Kamu siap nggak terima sama dia seumur hidup model manekin begini? Iya kan? Ada orang-orang yang kayak gitu kan, diajak ngomong diem aja. Tapi ada orang-orang yang memang enjoy, ya nggak apa-apa lah, saya terima dia apa adanya. Iya, masalahnya nanti lu setelah menikah seumur hidup jadi manekin, lu ngomong sendiri sama dia, lu jawab sendiri, lu ngomong, lu tanya, lu jawab sendiri. Karena ada yang kayak gitu. Jadi pastikan dalam hidup kita seperti itu ya. Saya rindu agar teman-teman yang belum menikah, engkau jangan salah pilih pasangan hidup. Boleh bucin, tapi pakai otak juga ya. Nggak apa-apa bucin, bagus. Tapi engkau pakai otak. Belajar untuk mikir. Sama dianya gimana nih? Nanti ke depannya gimana sama dia? Karakter dia bagaimana? Engkau mau lihat karakter dia seperti apa, dia dibentuk dari keluarganya. Orang tuanya memperlakukan dia seperti apa, dia akan jadi seperti itu. Dan dia akan bawa ke dalam rumah tangganya seperti itu. Ya, haleluya. Kita ketemu kembali besok dalam bahasan masih tetap keluarga, masih tetap rumah tangga. Izinkan saya berdoa buat teman-teman yang sudah menikah, yang mungkin hari ini sedang ada pergumulan. Bu, istri-istri, tidak ada api kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api. Ya, setiap hal pasti ada triggernya. Kenapa suamimu seperti saat ini? Kalau engkau tidak inginkan, pasti ada penyebabnya. Coba cek deh, rendahkan hatimu. Coba cek dirimu. Sehingga kita tahu, oh ternyata kelakuan suami saya seperti ini, itu tidak terlepas dari sikap saya terhadap dia. Saya pastikan itu. Ya, perlakuan suamimu saat ini kepadamu tidak terlepas dari sikapmu kepada dia. Kalau engkau mau diperlakukan seperti ratu, maka perlakukan dia seperti raja. Ngerti ya saudara ya? Jadi perlakuanmu terhadap suamimu akan membawa seperti apa engkau di-treat, seperti apa engkau menyikap itu. Jadi engkau lihat aja, seperti apa engkau diperlakukan. Itu tidak terlepas dari perlakuanmu terhadap dia. Seperti itu. Jadi kalau engkau mau merendahkan dirimu benar-benar di hadapan Tuhan, cek apa ya yang saya sudah lakukan selama ini sama suami saya. Mungkin saya juga ada terlibat dalam hal yang salah. Saya mungkin gak menghargai dia, saya mungkin gak menghormati dia, saya mungkin terlalu egois. Berubah. Karena perubahan itu selalu dimulai dari kita. Ya, perubahan itu selalu dimulai dari kita, bukan dari pasanganmu. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, seperti apa engkau ingin diperlakukan, seperti itulah engkau harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Teman-teman, hari ini teman-teman yang sudah menikah, tetap bertahan. Ya, tetap bertahan, tetap kuatkan hatimu. Tetap pastikan hidupmu dalam jalan-jalan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat keluarga, rumah tangga dari umat Tuhan hari ini. Taruh tangan kananmu di dada. Engkau istri-istri yang mungkin masih merasa gak terima, gak suka buat perlakuan dalam kehidupan engkau terhadap suamimu. Engkau mungkin seorang suami yang merasa gak dihargai oleh istrimu. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hari ini aku mengarahkan tanganku dan aku ucapkan berkat buat rumah tangga, buat suami istri yang hari ini sedang diperhadapkan dengan badai, kesukaran, kesulitan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan mengurapi mereka.
Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus diubahkan, terus hidup dipulihkan satu dengan yang lain, dan mereka dipulihkan rumah tangga mereka. Kami diingatkan bahwa di akhir zaman ini iblis akan menyerang rumah tangga anak-anak Tuhan. Tapi ketika kami dibukakan, disingkapkan tentang arti pernikahan, arti keluarga, arti berumah tangga, maka Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus menolong kami dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Sehingga istri-istri maupun suami-suami yang bergabung pada pagi hari siang ini dalam program Sharing and Praying, kami semua mengalami lawatan Tuhan. Kami semua mengalami pertolongan Tuhan. Kami semua diubahkan cara pandang kami, sikap kami kepada pasangan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu masing-masing dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong jamah dalam nama Yesus. Suami-suami yang keras, istri-istri yang memberontak, aku berdoa dijamah dalam nama Yesus. Sehingga kuasa Tuhan turun memulihkan rumah tangga yang ada. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat pokok doamu. Kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Bapa, hamba mengarahkan tangan hamba, mengucapkan berkat buat setiap pokok doa yang mereka sudah naikkan. Saat ini bersama-sama bersatu hati kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang berperkara buat setiap pokok doa yang mereka naikkan. Kami percaya satu persatu dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, di waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan yang menjawab doa-doanya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami serahkan dan kami bawa setiap pokok doa yang kami doakan setiap hari ini dalam kuasa dan tangan Tuhan. Dan bahkan kami juga berterima kasih buat setiap doa-doa yang sudah dijawab Tuhan. Kami percaya kalau yang satu dijawab, yang lain pun Tuhan akan kerjakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus. Amin. Kita terus imani, kita terus percaya bahwa ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam doa-doa kita. Angkat kedua tangan kita, kita akan berdoa buat bangsa kita Indonesia. Bapak, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, ekonomi Indonesia diberkati, hasil-hasil bumi Indonesia baik. Pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari wali kota, gubernur, wali kota, bupati, dalam nama Yesus. Tuhan yang menggetarkan hati mereka untuk mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami. Semua ada dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Bahkan ada tuaian jiwa-jiwa di bangsa kami. Angga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan pagari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap oknum-oknum intoleran Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bangsa ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami anak-anak Tuhan Yesus di Indonesia, biar kami boleh menjadi terang, kami boleh membawa dampak, dan kami hidup memuliakan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya.